Sebagai contoh di sini, pada saat ada krisis tahun 2008, itu indeks bursa efek Indonesia itu anjlok dari ini 2.830 per 9 Januari itu sebesar 1.352 pada penutupan 30 Desember 2008, alias ada penurunan sebesar 50% untuk indeks bursa Indonesia. Nah, ini juga difungsi untuk saham perusahaan-perusahaan besar, saham perusahaan yang masuk kategori blue chip, kategori yang sudah menjadi perusahaan incaran dari para investor. Sebagai contoh di sini, harga saham Astra. Misalkan tertinggi kan di sini tanggal 9 Januari 29.600 per lembar saham. Turun menjadi 7.100. Dan juga untuk saham beberapa BUMN itu juga BUMN kan saham di perusahaan kan, saham badan umum milik negara, jadi saham pemerintah itu pun juga mengalami penurunan yang drastis pada saat itu. Jadi terkait dengan hal itu, untuk mendukung pemulihan dari pasar waktu itu, kebijakan dari Menteri BUMN itu meminta untuk BUMN tersebut untuk membeli kembali saham yang sudah beredar. Tujuannya untuk apa? Berarti kan permintaan sahamnya itu akan meningkat. Jadi untuk meningkatkan daya beli saham perusahaan BUMN tadi, yaitu dengan membeli saham yang sudah ada di pasaran. Jadi di situ menunjukkan bahwa BUMN pada saat itu masih masih punya kinerja yang bagus untuk bisa menghadapi krisis. Jadi karena ada kebijakan tadi, maka setelah krisis itu pasar modal di Indonesia berangsur pulih, maka harga sahamnya juga akan naik. Ini kan menjual, akhirnya kalau sudah sahamnya sudah stabil, dari BUMN tadi akan menjual kembali sahamnya. Jadi kemudian hasilnya apa? Dari rata-rata harga saham tadi, awalnya 18.300 per lembar harganya, berhasil menjual kembali dengan harga 2.405. Itu untuk pembelian saham treasury, itu saham yang sudah beredar dibeli kembali oleh BUMN. Yang selanjutnya untuk terkait dengan saham itu dari penghasilan komprehensif lain. Jadi komponen modal yang itu difungsikan atau yang ada dalam laporan penghasilan komprehensif. Jadi mencerminkan total penghasilan dikurangi dengan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Ada di halaman 110 maupun 111. Jadi untuk pengakuan dan pengukuran ekuitas terkait dengan saldo laba, dividen maupun saham treasury, nih, jadi caranya gini. Untuk laba ditahan, saldo laba itu sama dengan saldo laba awal satu periode sebelumnya ditambah dengan laba atau rugi bersih yang diperoleh pada periode hari ini, periode sekarang, dikurangi dengan dividen. Itu untuk mengakui besarnya saldo laba itu berapa. Jadi saldo yang kemarin, saldo laba, misalkan ini 2020 kan, lah sama dengan saldo laba tahun 2020 itu mulai dari mana? Berarti di sini saldo laba tahun 2019 ditambah semua laba yang diperoleh di tahun 2020 dikurangi dengan dividen. Nggak usah. Langsung untuk kebijakan dividen ada disebut dengan dividen kas, dividen properti, ada dividen likuidasi maupun ada dalam bentuk pembagian dalam bentuk dividen saham. Jadi terkait dengan dividen di sini itu semua dividen selain dividen saham itu mengurangi total ekuitas, mengurangi jumlah modal dari perusahaan. Kalau dividen kas kan jelas, akhirnya berapa besarnya dividen yang akan dibagikan kepada perusahaan, kepada pemegang saham kan akan mengurangi jumlah ekuitasnya perusahaan. Dividen properti itu kan utang dividen dalam bentuk apa? Bentuknya selain kas, jadi bentuk properti. Likuidasi, untuk dividen likuidasi kan juga terkait dengan dividen yang diberikan oleh suatu perusahaan. Difungsikan untuk apa kalau dividen likuidasi itu?
dividen likuidasi itu untuk modal yang sudah disetor sebagai basis dari dividen. Jadi perolehan dari dividen likuidasi itu didasarkan pada selain saldo laba. Karena apa? Karena tidak didasarkan pada laba, dan di sini fungsinya apa? Untuk menurunkan jumlah modal yang disetor oleh perusahaan. Jadi dalam suatu waktu ketika perusahaan itu mengeluarkan yang disebut dengan dividen saham, maka perusahaan tidak membayarkan jumlah aset, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan bagi masing-masing pemegang saham. Ini dividen. Ini pertama yaitu terkait dengan dividen kas. Dividen kas itu ada di buku halaman 112. Coba Anda cek 112. Jadi Dewan Direksi itu mengusulkan pengumuman untuk dividen kas. Maka terkait dengan dividen kasnya tadi, berarti perusahaan akan ekuitasnya akan berkurang karena dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas. Dan untuk dividen kas itu diumumkan itu merupakan suatu kewajiban. Jadi masuknya dalam kewajiban lancar. Jadi perusahaan itu tidak mengumumkan atau membayar dividen kas pada saham treasury. Nih, jadi yang terkait dengan dividen kas itu yang harus diperhatikan tanggal pengumumannya. Jadi kapan perusahaan itu mengumumkan akan ada dividen kas. Berarti laba ditahan, posisinya di sebelah debit ya, di sini bukan kredit, ini maaf salah. Laba ditahan. Terus kreditnya yaitu utang dividennya berkurang. Nah, tanggal pencatatannya gimana jurnalnya? Tidak ada. Nanti pengaruhnya lagi di tanggal pembayaran. Utang dividennya bertambah, kasnya berkurang. Karena apa? Karena untuk bayar dividen tadi. Ini untuk dividen kas. Contoh coba. Ada di buku halaman 112. PT XYZ mengumumkan dividen pada saat RUPS 25 Maret 2014. Nah, di sini dari PT XYZ itu mendeklarasikan akan terutang tanggal 20 April 2014. Itu pertama kali pada saat pengumuman ini kan di 25 April. Jurnalnya kan nanti laba ditahan atau saldo laba sebesar nih kan 550 per lembar saham dikalikan dengan 10 juta lembar saham. Jadi 5.500.000.000. Utang dividennya sekian. Nah, yang kedua, tanggal 10 itu kan tanggal pencatatannya, tidak dibuat jurnal. Tanggal 20 itu pada saat diberikan dividen tersebut pembayarannya. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan.